Shalom teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan bahagia ya. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Agnes Palencia, biasa dipanggil Aci. Saya adalah mahasiswa semester 5 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Untuk rekan-rekan muda sekalian, pada kali ini saya akan membahas tentang persiapan perkawinan dalam gereja Katolik, yaitu persiapan perkawinan jangka menengah. Pasti banyak yang belum tahu nih tentang persiapan perkawinan jangka menengah. Jadi, rekan-rekan kaum muda yang terkasih, kita perlu mengetahui bahwa perkawinan jangka menengah atau proksima ini adalah persiapan yang dijalani oleh orang-orang yang telah berpacaran. Mereka mulai belajar saling mengenal dan menyelaraskan diri, mengenal visi hidup bersama, belajar berkomitmen dengan pacarnya. Nah, pasti dalam kehidupan kita pada umumnya, bagi yang berpacaran, yang dituntut adalah kesetiaan, bukan? Siapa sih yang ingin punya pasangan yang suka selingkuh? Atau sifatnya yang tidak baik? Begitu kan teman-teman? Mari kita simak video berikut. Nah, alangkah baiknya kita kenali lebih dalam pasangan kita.
Persiapan menengah ini biasanya dirayakan dengan pertunangan. Walaupun secara hukum, pertunangan tidak dituntut demi sahnya perkawinan. Namun, secara pastoral sangat baik untuk kedua calon saling mengenal dan menyesuaikan diri demi persiapan memasuki dunia perkawinan. Seandainya dalam perjalanan pertunangan ada ketidakcocokan, tidak ada hak untuk menuntut dilaksanakannya perkawinan. Mengapa demikian? Nah, karena untuk apa memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan? Jika tidak cocok, maka lepaskan saja daripada ada banyak masalah ke depannya. Sebelum terikat janji pernikahan ya teman-teman. Nah, dalam kanon 1062 tidak menentukan apapun mengenai kepastian atau kualitas yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang bertunangan. Namun, karena janji untuk menikah sudah merupakan tindakan kemauan dan pertunangan sering merupakan persiapan yang perlu menuju jenjang perkawinan. Kiranya bisa diterapkan persyaratan pokok yang ditetapkan untuk kesepakatan nikah. Antara lain, yang bertunangan harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menghendaki hakikat perkawinan. Nah, jadi teman-teman, kalau mereka dapat menjalankan masa pacaran dan pertunangan yang baik dan benar, sopan dan hormat, maka relasi cinta mereka akan lebih matang, kuat, dan jujur. Nah, dalam menghendaki atau memahami hakikat perkawinan ini tidak hanya pada satu orang saja, akan tetapi dari dua orang yang sudah bertunangan atau yang sedang berpacaran. Karena prinsipnya pada suatu hubungan tidak bisa hanya dijalankan oleh seorang saja atau satu orang saja yang memiliki keinginan untuk perkawinan. Jadi teman-teman, kalau mereka dapat menjalankan masa pacaran dan pertunangan yang baik dan benar, sopan dan hormat, maka relasi cinta mereka akan lebih matang, kuat, dan jujur. Sama halnya ketika kita sudah berkomitmen dengan satu pasangan, kita saling menghargai, kita saling menjaga, pasti kedepannya kita akan dilancarkan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami bagaimana persiapan jenjang menengah atau proksima ini? Jadi teman-teman, kalian wajib mengetahui persiapan menengah ini. Mengapa wajib? Karena sebagai kaum muda, kita harus lebih paham bagaimana ke depannya, bagaimana kita mengenal calon pasangan kita berkomitmen, tidak hanya status pacaran, tetapi kita di sini dituntut untuk setia sama satu pasangan, dan kita lebih mengenal lebih dalam siapa dia, latar belakangnya bagaimana, apakah keluarga dia juga menerima kita, bukan hanya sekedar sayang, cinta, itu tidak cukup. Tapi kita bisa bertahan sejauh mana hubungan itu dan apakah cocok atau tidak. Begitu ya teman-teman. Jadi, mari kita persiapkan matang-matang dalam persiapan menengah ini. Nah, agar kita ketika ke jenjang yang lebih serius, kita sudah dimantapkan. Baiklah teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.